Perkenalkan, nama saya Ertina Tonis. Pada video ini saya akan menjelaskan tentang gangguan kepribadian paranoid. Nah, yang pertama itu kita harus tahu apa pengertian dari gangguan kepribadian paranoid. Gangguan kepribadian paranoid yaitu gangguan kepribadian yang ditandai dengan rasa curiga dan tidak percaya pada orang lain tanpa alasan yang jelas. Penderita penyakit ini cenderung berpikir, berperilaku, dan bertindak yang tidak biasa pada orang lain. Penderita paranoid akan mengalami paranoia terus-menerus pada orang lain. Ia cenderung menganggap orang lain akan berbuat jahat, menyakiti, atau menipu dirinya kelak. Jika dibiarkan, gangguan kepribadian paranoid dapat mengganggu kehidupan dan aktivitas sehari-hari penderita. Penyakit ini juga beresiko menyebabkan depresi, agorafobia, dan menjerumuskan penderita ke dalam narkoba atau tindakan kekerasan kriminal. Yang berikut penyebab paranoid. Penyebab gangguan kepribadian paranoid belum diketahui sampai saat ini. Namun, penelitian menduga bahwa paranoid terkait dengan faktor genetik atau gangguan psikologis seperti skizofrenia atau gangguan delusi. Paranoid lebih banyak dialami oleh pria dibandingkan dengan wanita. Umumnya, penyakit ini muncul pada masa anak-anak atau masa remaja awal. Yang berikut faktor resiko paranoid. Meski penyebab tidak diketahui, namun ada beberapa faktor yang dapat meningkatkan seseorang mengalami gangguan paranoid, yaitu yang pertama, memiliki keluarga yang menderita gangguan kepribadian paranoid. Yang kedua, memiliki pengalaman buruk di masa kecil, misalnya trauma fisik atau emosional. Yang berikut gejala paranoid. Penderita gangguan kepribadian paranoid adalah pribadi yang selalu curiga. Ia percaya bahwa orang lain akan terus-menerus berusaha merendahkan, menyakiti, atau mengancamnya. Kecurigaan ini cenderung timbul tanpa alasan khusus. Penderita paranoid pada umumnya tidak merasa bahwa perilakunya aneh, tetapi orang lain akan menganggap perilaku tersebut sebagai bentuk permusuhan. Akibatnya, penderita sulit membangun hubungan dan kepercayaan dengan orang lain. Nah, berikut beberapa gejala yang dapat ditemukan pada penderita gangguan kepribadian paranoid, yaitu yang pertama, meragukan komitmen, kesetiaan, atau kepercayaan orang lain. Yang kedua, ragu untuk mengungkapkan informasi pribadinya kepada orang lain. Yang ketiga, tidak mudah memaafkan dan mudah menyimpan dendam. Yang keempat, sangat sensitif terhadap kritikan. Yang kelima, berburuk sangka dengan ucapan, gerak tubuh, atau penampilan orang lain. Yang keenam, terus-menerus mencurigai pasangan tanpa alasan yang jelas. Yang ketujuh, memiliki kepribadian yang dingin, tertutup, mudah cemburu, dan menjaga jarak dengan orang lain. Yang berikut, selalu merasa benar ketika menghadapi sebuah masalah atau konflik. Yang berikut, sulit untuk bersikap stabil atau santai. Yang berikut, memiliki sikap bermusuhan, keras kepala, dan banyak beralasan. Yang berikut diagnosis paranoid. Penilaian secara menyeluruh terkait kehidupan pasien juga akan dilakukan mulai dari masa kecil, masa sekolah, kehidupan dalam pekerjaan, dan hubungan pasien dengan pasangan. Dokter juga akan menanyakan respon pasien terhadap situasi tertentu. Setelah hasil pemeriksaan didapat,
dokter akan menentukan tingkat kepribadian paranoid yang diderita pasien, kemudian merencanakan metode penanganan yang tepat. Yang berikut pengobatan paranoid. Penanganan gangguan kepribadian paranoid sama seperti penanganan gangguan kepribadian lain. Namun, pengobatan paranoid bisa lebih sulit karena pasien akan cenderung mencurigai dokter. Oleh sebab itu, dokter akan terlebih dahulu mencoba membangun hubungan yang kooperatif dengan pasien. Penanganan pada pasien paranoid adalah dengan psikoterapi dan obat-obatan. Yang pertama, psikoterapi. Salah satu bentuk psikoterapi untuk mengatasi gangguan kepribadian paranoid adalah terapi perilaku kognitif. Terapi ini dinilai sebagai metode yang paling efektif untuk membantu pasien menyesuaikan pola pikir dan perilaku yang menyimpang. Dalam terapi perilaku kognitif, pasien akan diajari cara untuk mengidentifikasi suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh orang. Selain itu, pasien akan belajar untuk mengubah pola pikirnya sehingga dapat menilai bahwa tindakan yang dilakukan orang lain tidak selalu menjadi ancaman. Yang kedua, obat-obatan. Dokter akan meresepkan obat-obatan untuk meredakan gejala atau mengurangi depresi, kecemasan, dan gejala paranoid. Obat-obatan yang digunakan yaitu antidepresan, anti cemas seperti diazepam, antipsikotik seperti toridazin atau haloperidol. Yang berikut pencegahan paranoid. Gangguan kepribadian paranoid tidak bisa dicegah, namun penanganan sejak dini dapat membantu orang yang berisiko menderita paranoid. Caranya adalah dengan mempelajari cara untuk menghadapi situasi yang berpotensi memicu paranoid. Untuk menghindari risiko terjadinya gangguan kepribadian paranoid, ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama, mengelola stres dengan baik, yang kedua, beristirahat dan tidur yang cukup, yang ketiga, menjaga hubungan sosial dengan orang lain, yang keempat, menghindari konsumsi minuman beralkohol, yang kelima, mengonsumsi makanan sehat, bergizi lengkap dan seimbang, yang keenam, menerapkan pola pikir yang sehat, dan yang ketujuh, berolahraga secara teratur. Sekian dan terima kasih.